Saya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat di garis perjuangan melawan khilafah. Selama ini saya tidak bersembunyi seperti yang diduga banyak orang. Bahkan saya tetap beraktivitas layaknya warga Jakarta, tentunya sambil memonitor perkembangan politik. Kalau saya menggunakan baju loreng bertulisan "Listen to me", bukan bermaksud melibatkan aparat. Saya hanya ingin mengajak masyarakat untuk percaya bahwa yang merah putih saat ini dan patut untuk didengar adalah pihak aparat. Ulama-ulama Islam Nusantara dan beberapa tokoh nasionalis yang gigih tentunya menolak khilafah. Saya Budi Jarod, sosok yang terpampang jelas dalam video viral eksiden perusakan poster di depan DPR RI Senin 27 Juli 2020 dalam rangka memperingati 1 Kelabu 27/1996, dan saya meniatkan dalam peringatan itu pada saat itu 27 Juli adalah tonggak perlawanan rakyat terhadap pemerintah otoritarian Orde Baru. Dan secara pribadi saya menginginkan kondisi kebatinan itu harus lahir di peringatan 27 Juli sebagai tonggak perlawanan rakyat terhadap khilafah. Dalam aksi tersebut, saya memang menjabat sebagai jenderal lapangan yang akan mempertanggungjawabkan atas keseluruhan kegiatan aksi, termasuk eksiden pengerusakan poster yang terjadi di luar dugaan, karena semuanya itu di luar rencana dan kesepakatan aksi. Saya tidak tahu dari mana datangnya poster tersebut, dan di luar dugaan begitu cepat aksi perusakan itu diviralkan. Saya yakin, seyakin-yakinnya, ada kelompok tertentu yang dengan apik mendesain aksi agar saya berhadapan dengan sosok pemimpin pengusung Panji Khilafah agar terjadi konflik horizontal. Pertama, saya juga ingin jelaskan di sini bahwa pemunculan saya saat ini semata untuk menghentikan analisa-analisa spekulatif yang cenderung mengintimidasi dan memojokkan saya serta mengancam keluarga saya, juga mengancam keselamatan teman-teman lain yang ada di video viral itu, yang bertendensi mengadu domba saya dengan pihak-pihak lain. Juga saya ingin sekali memperingatkan kepada teman-teman seperjuangan yang pernah membusungkan dada dan berkoar-koar NKRI harga mati dan siap melawan gerombolan berpaham khilafah yang saat ini tiba-tiba berbalik badan justru memusuhi saya. Jujur, saya pasti bisa memahami dan maklum kalau kalian ketakutan. Kedua, aksi tersebut tidak sengaja untuk melibatkan pihak-pihak lain seperti partai pemenang pemilu 2019, PDI Perjuangan. Walau memang ada bendera PDIP pada saat aksi, itu adalah peserta aksi yang tidak bermaksud melakukan tindakan counter terhadap pembakaran bendera PDIP pada aksi anarkis di depan gedung DPR RI
sebelumnya yang dilakukan oleh ormas-ormas ilegal. Dan kami tahu, saya tahu, pihak PDIP telah mengambil langkah elegan, yaitu langkah hukum untuk penyelesaian. Saya yakin dibakarnya bendera PDIP bukan hanya kader PDIP yang terluka, tapi seluruh rakyat, dan saya pun terluka. Karena tindakan itu jelas-jelas mengangkangi dan melecehkan demokrasi di Indonesia. Ketiga, saya dapat memahami kalau pengikut seseorang atau pengikut sosok yang ada di dalam poster itu marah dan bereaksi membabi buta dengan menghujamkan kepada saya berbagai ancaman dan tindakan-tindakan anarkis terhadap keluarga saya, seperti melakukan penyegelan paksa rumah dan melakukan tindakan persekusi terhadap aktivis-aktivis yang terlibat, juga pemboman di sejumlah tempat yang terhubung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya mengecam, mengutuk keras, dan akan menggugat tindakan terorisme itu karena sangat bertentangan dengan ide-ide dasar yang terkandung dalam Pancasila dan yang tidak patut untuk dilakukan oleh siapapun di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebaliknya, saya pun harus dipahami dan perlu dipahami kemarahan saya sebagai warga bangsa yang menjunjung tinggi dan menjaga kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bila ada kelompok manapun yang mengganggu kemerdekaan Indonesia lewat upaya-upaya menggantikan Pancasila dengan paham khilafah, menggantikan bendera merah putih dengan bendera hitam, merubah wajah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menjadi berwajah intoleran dan radikal, serta saya tidak rela atas penghinaan terhadap ulama seperti Gus Dur, dan sangat saya hormati. Juga saya tidak rela dan tidak ikhlas penghinaan terhadap sosok ideolog negara Bung Karno yang saya banggakan dan cintai karena jasa-jasa besarnya untuk bangsa dan negeri ini. Terkait dengan jasa besar Bung Karno, perlu saya sampaikan bahwa beliau mendirikan bangsa ini, mendirikan negara ini tidak berdasarkan agama, tetapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Catat itu. Siapapun dan dari latar belakang budaya, kepercayaan apapun, berhak untuk hidup di negeri ini dengan damai, rukun, yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, pemikiran besar ini, pemikiran besar beliau inilah yang saudara-saudara harus tahu. Sampai saat ini dikagumi, digandrungi oleh pemimpin-pemimpin besar di dunia dan di negara, khususnya di negara-negara Timur Tengah. Keempat, jujur secara pribadi saya tidak memusuhi dan memerangi siapa saja, baik saudara-saudara seiman maupun saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, termasuk orang yang ada di poster itu. Saya hanya memusuhi dan memerangi mereka yang mengganggu keutuhan NKRI dengan cara memperalat Pancasila, menghina Pancasila, menggunakan Pancasila untuk mengadu domba anak-anak bangsa melalui isu kebangkitan neo-PKI dan komunisme. Ini politik keji, tidak mencerminkan ide-ide dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dan saya akan tantang kalian.
Siapa yang bisa membuktikan bahwa komunisme bisa hidup di negara Pancasila? Saya kasih 1 cangkir kopi pahit. Dan saya juga memusuhi, sesungguhnya yang saya musuhi, maksud saya, yang saya perangi, siapa saja, gerombolan manapun yang mengusung Panji Khilafah, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, dengan tujuan mengislamkan Indonesia lewat narasi-narasi agama yang memecah belah ukhuwah Islamiyah dan menghancurkan kerukunan beragama. Kelima, saya mohon maaf terutama untuk istri. Anak, cucu, keluarga saya, serta pihak-pihak yang terpojok dan dipojokkan atas kejadian ini, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya bertanggung jawab atas eksiden Senin 27 Juli 2020. Dan saya akan tetap melawan siapapun yang mengganggu keutuhan NKRI. Ayo teman-teman, seperjuangan. Kembali ke merah putih. Pertahankan NKRI. Merdeka. Selamat dan salam merah putih. Semoga Tuhan meridhoi saya untuk berjuang di jalan Allah. Jihad fisabilillah, dan saya tidak akan pernah mundur. Saya minta ke panitia yang merekam daripada ceramah saya pada malam hari ini, sebarkan biar masyarakat tahu, saudara, khususnya anak-anak muda kita. Betul? Jangan sampai kita lang. Nah, sebagai penutup, saat ini indikasi kebangkitan PKI sudah jelas. Satu, kurikulum tentang pengkhianatan PKI dihapus dari kurikulum pendidikan. Betul? Dua, film G30 SPKI yang biasanya tiap tahun diputar di TVRI saat ini nggak diputar lagi. Betul? Saya tanya, itu indikasi bukan? Itu tanda-tanda bukan? Tanda-tanda PKI bangkit, saudara. Yang ketiga, saudara, anak-anak PKI sudah mulai masuk parlemen, ada yang jadi penasehat presiden dan masih ngusung ideologi PKI. Berarti indikasi bukan? Indikasi. Yang keempat, mereka sedang menggelontorkan rancangan undang-undang KKR untuk pemutihan dosa PKI. Berarti rancangan undang-undang tadi indikasi bukan? Indikasi bukan? Indikasi, saudara. Nggak sampai di situ. PKI saat ini udah berani bikin yayasan, namanya Yayasan Penelitian Korban, yaitu peristiwa 65, yaitu YPKP 65, saudara. Jadi mereka sebut diri mereka korban, bukan penjahat. Mereka dikorban, korbannya ulama, korbannya Umar. Mereka bikin itu yayasan, saudara. Dan yayasan ini didukung oleh Komnas HAM, didukung oleh LSM liberal, saudara, untuk saudara menekan presiden agar presiden minta maaf kepada PKI. Berarti indikasi bukan? Indikasi bukan? Dan saya tambahkan lagi, saudara, beberapa partai di Indonesia dalam tahun 2013, 2014, 2015 sudah tanda tangan kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara. Ada apa kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara? Kalau bukan dia ingin menyebarkan kembali itu ajaran komunis. Betul? Patut dicurigai tidak? Patut dicurigai tidak? Hati-hati, saudara. Sekarang orang liberal berteriak, Indonesia bukan negara agama. PKI juga berteriak, Indonesia bukan negara agama. Saya tanya, kalau begitu teriakan liberal PKI sama tidak?
Sama tidak? Liberal mengatakan Indonesia bukan negara agama, Indonesia nggak boleh pakai hukum agama. PKI juga mengatakan Indonesia bukan negara agama, Indonesia nggak boleh pakai hukum agama. Kalau gitu liberal dan PKI sama tidak? Sama tidak? Maka itu kita katakan Indonesia saudara negara agama, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ajaran agama Islam, betul? Jadi hati-hati kalau ada orang mengatakan Indonesia bukan negara agama, itu PKI saudara. PKI saudara. Siapa bilang Indonesia bukan negara agama? Indonesia adalah negara agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya PKI yang anti agama, PKI yang anti Tuhan tidak berhak untuk ada di bumi Indonesia yang berdasarkan agama saudara. Takbir. Siap gak yang PKI? Siap gak yang liberal? Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah itu